Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini pembahasan kita terkait Pak Prabowo. Pak Prabowo kali ini agak serius ya, memberi arahan kepada menteri-menterinya yang kali ini menggembleng, bahkan memberi baju para menterinya itu baju loreng ya, baju tentara. Wah, ini serius sekali sepertinya, seperti mendidik ya, supaya para menterinya terarah gitu ya, seperti di bawah pantauan gitulah ibaratnya ya kan, supaya tidak ada lagi korupsi-korupsi di Indonesia ini. Dan bahkan Pak Prabowo kabarnya sering memakai uang pribadinya. Wah, tidak memakai uang APBN ya. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. 10 tahun masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, ya, para menteri di kabinetnya selalu mengenakan baju atau pakaian yang bernuansa putih hitam, melambangkan kesederhanaan. Nah, sekarang Bapak Prabowo, menteri-menteri di kabinetnya itu mengenakan pakaian bernuansa tentara, melambangkan kekuatan dan juga keperkasaan. Nah, aku ndak bisa bayangkan kalau sempat Anies Baswedan jadi presiden. Itu menteri di kabinet semua pakai pakaian Arab. Iya. Jangan kalian sentimen, nggak ada hubungannya dengan agama. Arab negara Arab, bukan masalah agama. Iya, betul. Kalau misalnya Raffi Ahmad, M Kodari, ya itu masih kumaklumi, masih pantas gitu. Iya, ada brewok. Bisa kalian bayangkan kalau Natalius Pigai pakai baju Arab? Aku nggak bisa bayangkan, serius. Aduh, tapi itulah ya, alhamdulillah presiden kita itu adalah presiden yang memang betul-betul bukan hanya mengutamakan pekerjaan, tapi juga mengutamakan estetik. Gitu. Jadi bisa dikatakan ya itu sesuai dengan kepribadiannya. Beliau itu kan seorang tentara, ya, beliau itu seorang prajurit. Maka tidak salah dong kalau misalnya para menterinya itu diberikan seragam bernuansa tentara, ya. Jadi ya sedikit-sedikit lah kan gitu, nggak juga pakai loreng tiap hari. Enggak, tenang aja kalian. Nggak pakai PDL orang itu, enggak. Tapi uniknya, tahu kalian, baru ini presiden, ya, nggak tahu lah, entah karena dia memang mantan tentara, ya, dan dia seorang prajurit, maka beliau itu mengadakan sebuah penggemblengan atau sebuah pembekalan, ya, di daerah Magelang yang mengharuskan para menterinya menggunakan pakaian-pakaian ala-ala tentara. Ya. Kalau aku jujur aja, aku pribadi sangat terkesima. Aku tengok Giring Niji pakai pakaian tentara luar biasa. Ibu Sri Mulyani juga pakai pakaian tentara luar biasa. Bapak Gibran juga pakai pakaian tentara, itu luar biasa, ya kan? Nah, di sebelah sana itu Ganjar kepengen kali pakai baju tentara. Karena jujur aja aku bilang sama kalian, terkejut aku waktu kemarin itu, kalau tidak salah debat capres, entah debat capres pertama, kedua, ketiga, lupa aku, iya kan? Datanglah si Ganjar ini sama si Mahfud MD, itu pakai baju agak mirip baju tentara, jaket tentara, ya. Makanya aku langsung ketika Bapak Presiden Prabowo, ya, memerintahkan setiap menterinya pakai pakaian ala tentara waktu pembekalan, aku langsung teringat sama si Ganjar Pranowo. Andai katalah si Ganjar Pranowo masuk ke kabinet, berhasil, tercapai cita-citanya. Iya, makanya gue bilang, kalau waktu itu dia ibaratkan tentara gadungan. Kalau sekarang dia udah agak mirip lah, 50-50 sama tentara sungguhan, kan begitu. Ya, jadi ya oke lah kalau bisa dikatakan
acara-acara seperti ini, jujur saja aku bilang ya, waktu Megawati nggak pernah bikin seperti itu karena memang beliau bukan tentara. Joko Widodo juga tidak pernah bikin seperti itu pembekalan karena beliau memang bukan tentara ya. Tapi SBY walaupun dia tentara, dia juga nggak pernah bikin seperti itu. Jadi kalau aku katakan ini adalah hal yang unik ya, di mana pembekalan ini ya itu ditujukan untuk hal-hal yang positif ya. Misalnya beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya tujuan penggemblengan ini bukan untuk militerisasi, bukan ya, tapi hanya untuk melatih jiwa-jiwa atau melatih semangat yang ada di dalam ketentaraan tersebut. Ya, contohnya ya, aku masih ingat sekali beliau mengatakan ya, saudara-saudara sekalian, penampilan saudara tadi, saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Kami karena azas kepemimpinan kita adalah Ingarso Sungtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita. Kalau anak buah sakit, pemimpin juga harus sakit. Anak buah lapar, pemimpin juga harus lapar. Kalau anak buah keringat, pemimpin juga keringat. Jadi itulah yang ditanamkan seorang Prabowo kepada para menterinya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Kesempurnaan di dalam leadership itulah yang ingin ditanamkan Bapak Prabowo kepada para menterinya ya. Kalau aku katakan ini luar biasa karena apa? Karena dia sudah membuktikan ya dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya, mungkin lewat organisasi, lewat partainya dan juga lewat bisnisnya, usahanya ya, dia selalu menerapkan semangat-semangat militer dan juga bisa dikatakan cukup berhasil. Itu dia. Nah, tapi sangat disayangkan sekali masih ada muncul-muncul nyinyir yang mengatakan bahwasanya untuk apa bikin-bikin seperti itu? Itu kan menghisap anggaran dari APBN. Kalau misalnya muncul kau itu nggak bisa dijaga, nggak usah nyor duluan. Cari dulu informasi mengenai pembekalan itu diadakan di mana, kapan diadakan, persiapannya berapa lama, dan siapa yang mendanai ya. Kalian tahu enggak yang mendanai siapa? Ternyata yang menjadi pendana satu-satunya itu bukan negara, bukan diambil dari uang APBN, tapi merupakan dana pribadi dari Bapak Prabowo Subianto sendiri. Ya, kita dengar dulu penjelasan dari Hasan Nasbi berikut ini. Teman-teman media yang terhormat, hari ini banyak sekali masuk pesan WhatsApp ke HP saya. Pertanyaannya seragam. Apakah betul pembiayaan retreat di Magelang buat anggota kabinet Merah Putih dari hari Kamis sampai hari Minggu kemarin berasal dari Bapak Prabowo sendiri? Yang bisa saya sampaikan adalah begini. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap
menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman supaya bisa menjawab keingintahuan dan pertanyaan teman-teman media. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi ini langsung dari Hasan Nasbi, ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ya. Itulah enaknya punya presiden orang kaya. Nggak bisa kubayangkan kalau Pak Anies Baswedan dibawa itu menterinya ke padang pasir. Naik onta. Ya, ini tahu enggak kalian, ketika kulihat ini model-model campnya ini, aku kira ini adalah memang camp yang dipergunakan oleh tentara di dalam pelatihan atau pembekalan, kan begitu. Ternyata beliau bangun sendiri dari awal gitu loh ya. Dan kalau bisa dikatakan itu dananya nggak murah, itu besar dananya itu. Tapi nggak heran bagi seorang Prabowo ya, berkorban sedemikian banyak uang untuk bangsa dan negaranya, itu bukan perkara yang mustahil ya. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa Bapak Prabowo ini betul-betul adalah tipe pemimpin ya, personalitinya itu adalah orang yang murah hati ya. Banyak sekali masalah-masalah ya yang melibatkan Bapak Prabowo di dalam pencarian solusinya ya. Contoh misalnya ketika ada seorang anak perempuan ya, seorang wanita yang ada di NTT, beliau itu bekerja kalau tidak salah di Malaysia kalau tidak salah, terancam hukuman mati, tapi oleh karena Bapak Prabowo memiliki hati ya. Ini ku bilang sama, aku merinding ku bilang sama kalian ya, saudara-saudaraku yang ada di NTT, Bapak Prabowo itu adalah bapak kandung dari orang-orang NTT. Kalau Bapak Jokowi ya adalah bapak kandung dari orang-orang, dari saudara-saudara kita di Papua, Bapak Prabowo ini bapak kandung dari orang-orang di NTT. Luar biasa ya. Dia biayai sendiri, dia urus sendiri, dia cari pengacara yang terbaik ya, sehingga aku lupa namanya, sehingga wanita tersebut boleh bebas dan boleh pulang kembali ke Indonesia. Ya, berapa kali bencana alam yang terjadi ya di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di daerah Sumatera Barat ya, yang bisa dikatakan jumlah suaranya kalah di sana ya. Tapi dia tidak peduli kata itu. Dia menolong bukan karena orang sudah baik sama dia, dia menolong karena memang dia ingin menunjukkan kebaikannya kepada orang tersebut. Ya. Makanya dikatakan orang yang banyak memberi itu biasanya banyak rezekinya ya. Ya, orang sedikit memberi sedikit rezekinya. Itu. Tapi kalau orang yang banyak ngutang itu banyak dosanya. Siapa ya? Makanya udah ku bilang sama kalian, kalau cari presiden yang kaya, bukan tukang ngutang. Utang yang kemarin belum selesai, utang yang baru nongol lagi, ya habislah nanti uang itu diacak-acak untuk bayar utang. Iya kan? Logika dong. Oh, kok kau mengingatkan kepada seseorang, kalianlah yang ambil kesimpulan. Ya, jadi itu dia. Jadi kalau Bapak Prabowo itu, ya, coba bayangkan kalian ya, Sumatera Barat. Di sana suaranya bisa dikatakan dikalahkan oleh suara Anies Baswedan. Begitu ada di sana musibah bencana alam, itu si Anies cuma kirim doa. Bapak Prabowo udah kirim ambulan, Anies cuma kirim doa. Aduh, itu dia ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa disaksikan dari seorang Bapak Prabowo. Apalagi ini untuk acara membekali para menterinya yang nanti akan membantunya untuk membangun Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Ya, maka dia kalau dikatakan habis-habisan, dia pasti rela habis-habisan. Ya, itu bukti bahwasanya seorang pemimpin itu rela mengorbankan bukan cuma waktu dan tenaga, uangnya juga.
Gitu loh ya, apalagi kita bisa lihat ya, mungkin beredar di TikTok, beredar juga di YouTube ya, dan juga di media sosial lainnya, betapa mereka itu di sana membangun chemistry ya. Mereka sejenak tinggalkan keluarga mereka di kampung halaman masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, mereka bersatu di sana ya. Tentara seperti itu ya, mereka akan menomorduakan keluarganya, mereka akan mementingkan atau menomorsatukan urusan negara daripada keluarganya. Itu yang dicoba ditanamkan Bapak Prabowo kepada para menterinya ya, supaya ketika mereka menjabat menjalankan tugas nanti, mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mereka mementingkan kepentingan rakyat. Itu dia. Baru berikutnya apa lagi? Pelajaran banyak ya. Pelajaran berikutnya lagi adalah berbicara tentang kebersamaan ya. Kalau kita bisa lihat ya kan, waktu kemarin itu Bapak Joko Widodo ya, jangankanlah dulu sama menteri dengan menteri, sedangkan dia kemarin itu sama Bapak Yusuf Kala, sempat juga bisa kongsi. maunya acara seperti ini, jujur aja aku bilang, diadakan waktu zaman Jokowi kemarin. Biar jangan ada yang retak antara Bapak Jokowi dan juga Bapak JK, kan begitu. Itu dia ya. Dan juga antara menteri satu dengan menteri yang lainnya, kan begitu juga, gontok-gontokan kan begitu ya. Ada yang mendukung kebijakan presiden, ada yang melawan, ada yang pro, ada yang apa segala macam, terpecah belah ya. Nah, tapi kalau di sini mereka sudah melupakan ya, mereka dari partai mana, mereka backgroundnya bagaimana, dan juga titel mereka juga, mereka lulusan dari mana. Tidak, mereka bersama di sana untuk membangun chemistry satu dengan yang lainnya. Jadi ketika mereka bekerja bersinergi nantinya, mereka sudah bisa mengedepankan rasa kekeluargaan. Iya kan? Coba bayangkan kalian ya, ketua umum satu dengan ketua umum lain, walaupun kalian ketawa-ketawa ngelihat Caimin pakai baju tentara. Justru di situ sedapnya. Baru si Balil dengan badannya yang super kecil itu, super mungil, pakai baju tentara, disandingkan dengan Dito Menpora. Itu kalau didirikan orang itu antara bapak dengan keponakan, bukan anak, keponakan. Ya, tapi apa ya? Jadi mereka itu di sana mereka bersatu padu gitu. Jadi mereka belajar bagaimana mereka boleh bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Ya, setelah itu apa lagi? Namanya tentara. Ya, di sana juga mereka itu cara mereka bangun, makan segala macam itu agak mirip-mirip sama tentara. Ya nggak mungkin juga diteriak-teriaki sama tentara biasa pada umumnya kan begitu. Tapi mereka itu ya, ketika dibunyikan alarm, satu bangun semua bangun gitu. Artinya apa? Ya, artinya nilai disiplin itu perlu dibangun ya di setiap kementerian. Jadi nggak ada lagi yang diharapkan ke depannya ya, tidak ada lagi kementerian yang orangnya bermalas-malasan. Jadi kalau misalnya pegawai di kementerian melihat menterinya, pemimpinnya sudah memiliki kedisiplinan, maka mereka akan belajar untuk disiplin. Gitu dia ya. Setelah itu belajar apa? Belajar ketepatan waktu. Ya, mereka itu kan kalau tentara itu ya bangun tidur tepat waktu, makan tepat waktu, istirahat tepat waktu, latihan tepat waktu. Ya, jadi artinya apa? Mereka dilatih ya untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Gitu. Jadi nggak ada yang terlalu lambat-lambat. Gitu dia ya. Jadi kalau ku bilang ya, itu manusia memang kurang ajar itu yang bilang menghisap anggaran APBN. Ku bilang sama kalian ya, jujur saja, kalaupun memang dana itu diambil dari APBN, kalau memang ada faedahnya, kenapa enggak? Gitu loh, ya kan, kenapa enggak? Karena ini bukan pemborosan, bukan. Yang dibangun di acara ini adalah sumber daya manusianya. Gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya mindset seseorang sudah dirubah, pola interaksi sudah berubah, ya, dan juga motivasi di dalam kehidupan mereka juga sudah mulai berubah, walaupun ada beberapa menteri yang baru berapa hari meleset, menggunakan kop surat. Tapi kalau aku bilang itu ya memang kesalahan fatal, tapi nggak mengakibatkan dosa lah.
Kalau korupsi fatal dan mengakibatkan dosa. Ini kan kop surat. Salah memang, fatal memang, tapi nggak berakibat dosa lah. Jadi kesalahannya itu masih gampang diampuni, kan begitu. Belum lagi Babe Haikal Hasan. Katanya semua produk itu harus ada sertifikat halalnya. Adalah orang nyonyor di sebelah sana kan. Oh, jadi kalau kulkas sama televisi harus adalah sertifikat halalnya kan. Enggak juga seperti itu Bapak, ya kan? Maksudnya apa? Semua produk ya, makanan, obat-obatan, dan juga ya yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup orang banyak ya, apalagi yang dikonsumsi ya, itu harus ada label halalnya. Karena apa? Sekarang itu banyak sekali ya, seperti obat-obatan atau skincare ya, yang abal-abal yang tidak memiliki sertifikat halal. Jadi kita harus pandang positif ini semuanya. Jangan yang negatif aja kalian tangkap gitu loh. Jadi terbiasa pula telinga kalian mendengarkan sesuatu yang jelek-jelek dari siapa. Itu pula yang kalian tangkap kan. Ya. Jadi kalau aku katakan sih ya, kita dukung. Kita kan jujur aja aku bilang ya, dari tokoh masyarakat, organisasi, dan berbagai lapisan masyarakat, tidak ada yang mempermasalahkan masalah retret ini. Tidak, karena apa? Karena ini sangat bagus gitu loh ya. Apalagi beliau itu seorang Danjen Kopassus. Ya, bisa dikatakan Kopassus itu adalah pasukan yang memang sangat terlatih yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Gitu dia ya semuanya baiklah kalau dikatakan. Tapi kan ini kan punya kekhususan tersendiri ya. Cara latihan beda, pola istirahat beda, pola perangnya beda, ya strategi di lapangan juga beda. Dan itu yang diharapkan dari seorang Prabowo ya. Menteri-menterinya harus bisa tampil beda. Itu. Dan juga tentara, yang namanya tentara ya, ketika mereka itu mengalami menerima latihan ya di pusat pelatihan ya, diharapkan mereka itu menjadi tentara yang kuat ya, dan juga memiliki kemampuan yang handal ya. Itu juga yang harus ditanamkan Bapak Prabowo kepada para menterinya ya, pada para pembantunya ini. Diharapkan mereka menjadi pribadi yang kuat, menjadi menteri yang kuat, sehingga terciptalah sebuah kementerian yang kuat. Kok jadi kayak juru bicara aku ya? Itu dia ya, walaupun memang bisa dikatakan ya, nggak semuanya cocok pakai baju tentara. Ada yang perutnya besar kali, ada yang pantatnya besar kali, ada yang badannya pendek kali. Tapi itulah dia, semuanya itu ditujukan untuk menciptakan leadership yang baik. Itu dia. Jadi kalau masalah nyinyiran itu udahlah, kesampingkan aja lah itu. Nggak perlu ditanggapi yang kayak gitu itu ya. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, ini ya video Opung membahas terkait Pak Prabowo ya, yang menggembleng para menterinya, bahkan mengasih seragam bernuansa tentara ya kepada para menterinya. Ini bagus sekali sih ya, didikannya seperti baru masuk sekolah gitu ya kan. Wah, keren. Oh gitu, sekian video dari saya dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat